minta Desi maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dengan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Setelah doa, ujian absen dulu ya. Siapa yang nanti ujian hadir? Masing-masing hadir. Baik, siap untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Diwajibkan untuk menjalankan protokol kesehatan. Seperti dengan cara apa saja? Ayo, siapa bisa menjawab? Tidak? Bagus, memakai masker. Yang lain, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Yang berikut, jaga jarak, tinggal. Makan makanan yang bergizi. Adapun tujuan yang ingin kita capai hari ini, yaitu yang pertama, setelah kalian membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang, anak-anak, ibu minta amati gambar yang ibu tampilkan di depan. Ayo semua amati gambar di depan ya. Apa nama rumah adat? Apa nama rumah adat yang ada di belakang itu? Ayo, pertanyaan yang berikut. Iya, Ellen. Apa nama rumah adat tersebut? Sahabat anak-anak. Gambar pakaian adat yang digunakan oleh dua orang dalam gambar itu. Siapa bisa menjawab? Dari daerah mana? Ayo. Iya. Iya, bagus dari NTB. Semua tangan dulu. Buku siswa kalian pada halaman 1. Nah, di situ ada terdapat sebuah teks yang berjudul Pawai Budaya. Nah, tugas kalian dalam kelompok, bacakan teks tersebut dalam hati dengan teman dalam kelompok. Setelah itu, kamu akan menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan teks yang kamu baca. Ayo, mulai. Oke, baik. Nah, untuk lebih menambah pemahaman kalian, maka sekarang ibu minta gagasan pendukung pada paragraf pertama. Maka sekarang masing-masing kelompok utus satu-satu orang teman maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ayo, sementara memberikan pendapat di depan, yaitu dengan cara apa? Menghormati hasilnya dengan pendapat dari teman. Kelompok 1, kalau gagasan pokok pada paragraf pertama. Pawai budaya sangat menarik Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 1 dia jawab, gagasan pokoknya adalah pawai budaya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 3? Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Iya, baca hasil gagasan. Tuliskan jawabannya pada diagram yang disediakan. Itu masing-masing 10 menit. Baik anak-anak. Yang empat mengguna juga sama. Yang lain bisa ya? Oke. Oke, sekarang minta tunjukkan ya hasilnya. Nanti baru tunjukkan hasilnya. Mau? Ayo, baik. Tepuk semangat. Sudah, informasikan dengan teman di samping. Tanya ibu kamu kepada teman. Jelaskan. Oleh rumah asal itu? Tidak, Ellen? Tidak, Isna? Ibu Korebi Mbak Desi? Sendirinya? Asal dari suku yang berbeda, dari agama yang berbeda, tetapi kita harus saling menghormati satu sama lain. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda suku, yang berbeda agama, dan juga yang berbeda. Menghormati
pulang. Ya, alat musik yang dipegang oleh Nabi ini namanya alat musik apa? Cara memainkan dengan cara bagaimana? Dipetik. Nah, tadi kalian dengar Nabi dia memetik gitar tersebut. Bacakan soalnya di papan, setelah itu baca soal di papan, lalu tuliskan yang kita belajar dari pagi hingga siang ini, apa saja yang kita belajar? Adalah gagasan pokok, gagasan penting. Jadi kita belajar arti dari gagasan pokok, gagasan pendukung. Lalu kita juga belajar gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau topik yang terjadi pada benda tersebut. Jadi ini kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sudah bisa paham anak-anak? Menyanyikan sebuah lagu daerah. Terima kasih kepada Helena yang telah memimpin kita dalam doa penutup. Nah anak-anak, sebelum kita pulang ke rumah, buat sebuah pesan untuk kalian. Nah ingat pulang ke rumah, makan siang. Oke baik. Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, itu Ibu minta sediaan Desi maju ke depan untuk memandu kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa menurut berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah doa, Ibu cek absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir. Misalnya, untuk membuka pelajaran kita, sebuah lagu wajib. Baik anak-anak, hari ini kita masih dengan tema 1, tindakan kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Kita masuk pembelajaran yang kedua. Nah, adapun tujuan yang ingin kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, setelah mengamati, kalian mampu. Kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Ya, bagus, pawai budaya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang pawai budaya. Yang lain? Rumah adat. Kita belajar tentang tarian adat. Ibu akan tampilkan sebuah video tarian adat. Lalu sebentar kita juga akan mempraktekkan sesuai dengan video tarian adat yang kamu amati. Oke, tarian seperti tadi, pernah kalian nonton di kampung-kampung atau di tempat lain? Pernah. Oke, kalau begitu sekarang nama tarian yang seperti kalian nonton tadi, tarian apa? Ayo. Ya, bagus, tepuk tangan dulu. Jadi tarian tadi adalah tarian perang atau tarian hidup. Nah baik, kalau kalian sudah mengetahui nama tarian tadi, maka asal daerah tarian tersebut. Berasal dari mana? Ayo, siapa
tarian tadi, dasar-dasar gerakan dari tari perang atau tarian Kedu. Nah sekarang untuk lebih memperjelas pemahaman kalian, maka ibu langsung saja praktekkan dasar gerak tarian yang pertama. Jadi dalam tarian perang atau tarian Kedu terdapat ada 3 gerakan dasar. Yang pertama gerakan awal hat, dan tangan kanan memegang parang, tangan kiri memegang tombak dengan pola lantai baris lurus. Sekarang perhatikan baik-baik gerakan pertama. Tangan kanan memegang parang, amati baik-baik ya anak-anak. Tangan kiri memegang tombak, kaki kiri, gerakan kaki kiri selama 6 atau lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah gerakan yang kedua adalah kaki kiri dan kaki kanan maju dan mundur secara bergantian dengan rengsek atau posisi menyamping. Sedangkan tangan kanan dan tangan kiri pegang tombak dan parang bergantian sesuai gerakan kaki dengan pola lantai membentuk setengah lingkaran. Nah, anak-anak sekarang perhatikan gerakan yang kedua. Gerakan yang ketiga adalah gerakan akhir saat pulang. Saat pulang, kaki kiri dan kaki kanan mundur secara bergantian keluar dari arena. Sekarang perhatikan contoh gerakan yang ketiga. Waktunya ibu ambil nilai kalian. Kalian peragakan gerakan tarian perang seperti tadi, diiringi dengan musik. Kita berkelompok, ada 2 kelompok. Kelompok 1 berbaris seperti tadi. menggambarkan jiwa kepahlawanan masyarakat Adonara di medan perang. Nah, tari perang atau tari hedung ini merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal dan sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, acara adat, dan festival budaya. Masih semangat untuk terima pelajaran selanjutnya? Masih. Tepukan semangat sekali lagi. Nama tokoh yang ibu tampilkan di layar. Taksami. Namanya siapa? Taksami. Ya, Pak Sami berasal dari mana? Dari Maluku. Dan ada berapa gambar yang kamu lihat di layar? 5. Mereka berasal dari daerah
Islam. Desi? Kristen. Kristen. Protestan. Ellen? Katolik. Katolik. Walaupun kita berasal dari daerah, dari suku, dari agama yang berbeda, tetapi kita harus hidup rukun. Kita harus hidup rukun dengan semua teman, semua guru-guru yang ada di sekolah. Hidup rukun dengan cara bagaimana? Ayo, buka di halaman 29. Di situ ada terdapat sebuah teks yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Menjawab 5 pertanyaan ini sesuai dengan teks yang kamu baca tadi. Sudah paham? Oke, baca. Teman-teman kami dari kelompok 1 ini, Baca besar. apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan untuk kerja bakti? Mengapa mereka? Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Jawaban itu setelah itu kalau kumpulkan di depan untuk ibu ambil penilaian. Ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Sudah, Bu. Sudah bisa. Kita harus hidup rukun. Najmi, kita harus saling membantu. Kita harus saling menghormati. Oke, baik. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, tari peran atau tarian hedung adalah tarian tradisional masyarakat Adonangan Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang dibawakan oleh para penari pria maupun wanita dengan menggunakan pakaian serta senjata perang. Bentuknya juga dengan sebuah lagu daerah. Kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kembali ke tempat. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, biasanya kita awali dengan sebuah doa. Untuk itu, Ibu minta Nia maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik, sekarang serahkan dulu. Setelah doa, Ibu lihat absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Semuanya hadir. Terima kasih karena semuanya sudah hadir. Nah, baik anak-anak, di masa pandemi ini kita diwajibkan untuk menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan cara apa saja? Ayo. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Nah, baik anak-anak, hari ini kita masih dengan tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keragaman budaya bangsaku. Kita masuk pembelajaran yang ketiga. Nah, adapun tujuan yang ingin kita capai hari ini, yaitu yang pertama, setelah kalian melakukan percobaan, kalian mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap, mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Anak-anak, siapa masih ingat materi kita sebelumnya? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Keragaman budaya. Oke, baik. Jadi, materi kita sebelumnya kita sudah melihat tentang keragaman alat musik tradisional Indonesia. Nah, hari ini kita belajar tentang perambatan bunyi, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang Ibu minta kalian mendengarkan bunyi musik yang Ibu tampilkan di layar. yang tadi Ibu tampilkan, coba siapa bisa menjelaskan arti
Arti dari bunyi. Siapa? Kira? Sesuatu yang didengar. Bunyi adalah sesuatu yang didengar. Teman lain? Nabi? Oke, jadi bunyi itu adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Kita harus melakukan beberapa percobaan perambatan bunyi melalui benda padat, benda gas, dan juga benda cair. Kita sudah membentuk 3 kelompok. Nah, kelompok pertama melakukan percobaan bunyi merambat melalui benda padat. Alat tangannya sudah ada, silakan baca langkah kerjanya yang Ibu tampilkan di layar, lalu lakukan percobaan sesuai dengan langkah kerja yang ditampilkan. Kelompok kedua melakukan percobaan bunyi merambat melalui benda cair. Langkah kerjanya sudah ditampilkan di layar, silakan baca langkah kerjanya, lalu lakukan percobaan dengan teman dalam kelompok. Lalu kelompok 3 melakukan percobaan melalui benda gas. Alat tangannya sudah disediakan. Silakan baca langkah kerjanya yang sudah ada di layar, lalu lakukan percobaan sesuai dengan langkah kerja yang disediakan. Oke, mulai. Nanti setelah kelompok 1 melakukan percobaan, pasang. Ini ya, silakan pasang talinya di dorong. Ya. Berbicara ya, pukul-pukul batu ya. Sudah dengar? Oke, bisa dengar? Laporkan hasilnya di teman. Dengar? Iya. Ya. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Jadi, kalian sudah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, sekarang masing-masing kelompok utus satu-satu teman maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaan. Melalui benda gas. Kalau melalui benda padat, bunyi yang dihasilkan bagaimana? Terdengar atau tidak terdengar? Terdengar. Melalui benda padat, melalui benda cair, melalui benda gas. Melalui benda padat terdengar, melalui benda cair terdengar, melalui benda gas. Kelompok 3. Percobaan pertama media atau perantara perambatan bunyi. Jadi, bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu yang pertama ada sumber bunyi, yang kedua ada media pengantar, dan yang ketiga ada pendengar. Nah, tetapi bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Untuk yang KPD-nya soalnya saya ditampilkan di layar, silakan baca soal yang ada di layar, lalu jawab sesuai dengan tulisan isi di lembar jawaban. Kalian mengerjakan KPD, tepuk semangat. Semangat. Siapa masih ingat arti dari gagasan pokok? Gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Kalau begitu apa itu gagasan pendukung? Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks, maka kalian harus melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, bacalah teks dengan saksama, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu tampilkan sebuah teks yang ada di layar. Satu paragraf saja ya. Bacalah teks tersebut. Setelah itu tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks tersebut. Ayo mulai. Ibu kasih waktu 5 menit. Setelah kalian baca paragraf tersebut, maka siapa bisa menentukan gagasan pokok pada paragraf di depan? Siapa yang berani, Desi? Gagasan pokoknya bagaimana? Sesanda merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Gagasan pokok yang terdapat pada paragraf di depan adalah sasando merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Alat musik ini berasal dari Pulau Rote.
Gagasan pendukung yang pertama, alat musik ini berasal dari Pulau Rote. Gagasan pendukung yang terdapat pada paragraf tersebut. Nah, dengan adanya sebuah teks yang ditampilkan di layar tadi, maka kalian sudah bisa paham tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Iya toh? Atau siapa yang masih bingung? Ibu jelaskan sekali lagi. Sudah bisa? Oke, kalau sudah bisa, maka sekarang kalian sudah siap untuk mengerjakan LKPD. Nah, sekarang buka buku tematik kalian pada halaman 40. Di situ ada sebuah teks yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Teks tersebut terdiri dari 3 paragraf. Oke, aku kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD sesuai dengan teks yang ada. Kita membuat refleksi dan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Materi apa saja yang kita belajar hari ini? Gagasan pokok, apalagi gagasan pokok, perambatan bumi bisa merambat melalui benda padat, benda cair dan benda gas. Dan juga kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, kalau begitu siapa bisa ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah bumi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, benda cair dan benda gas. Namun bumi tidak dapat merambat di ruang yang hampa. Hal ini dikarenakan ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bumi. Untuk itu sekarang Ibu minta sediakan alat tulis kalian untuk mengerjakan soal evaluasi yang Ibu tampilkan di layar. Ayo baca soalnya di layar. Nah, baik begitu, Ibu minta kita semua berdiri untuk menyanyikan sebuah lagu daerah yang pesan Ibu anak-anak, jaga kesehatan di rumah baik-baik, tanam yang bergizi. Sampai ketemu lagi besok pagi